selamat pagi semuanya. Semoga kita tetap selalu sehat dan tetap semangat sehingga kita dapat melaksanakan tugas maupun kegiatan kita semua seperti biasa dengan baik. Nah, kali ini kita akan mempelajari satu tema lagi sebelum ujian tengah semester, yaitu tentang pemilihan strategi. Nah, mari kita lihat mengenai pemilihan strategi. Pemilihan strategi merupakan pembuatan keputusan untuk memilih di antara alternatif strategi induk maupun variasi strategi induk untuk mencapai tujuan perusahaan. Kita sendiri tahu bahwa tujuan perusahaan itu sendiri adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, di sini ada 5 faktor pertimbangan dalam pemilihan strategi. Yang pertama, persepsi manajerial terhadap ketergantungan eksternal. Yang kedua, sikap manajerial menghadapi resiko. Yang ketiga, kesadaran manajerial terhadap strategi masa lalu. Yang keempat, hubungan kekuatan manajerial dan struktur organisasi. Yang kelima, pengaruh manajemen tingkat bawah pada pemilihan strategi. Nah, di sini manajerial merupakan perpaduan seni dan ilmu dalam mengatur segala sesuatunya dengan benar. Sehingga jelaslah bahwa manajer harus bisa menguasai ilmu manajerial dengan baik. Kemudian, di sini ada beberapa pemilihan strategi yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama judgment atau dengan pertimbangan, yang kedua dengan bargaining atau dengan persetujuan, dan yang ketiga tentu pemilihan strategi dapat dilakukan dengan cara menganalisis. Kemudian implementasi strategi merupakan penugasan kembali kepada para pemimpin perusahaan, baik pada tingkat corporate maupun tingkat unit bisnis, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama-sama karyawan. Nah, implementasi strategi itu sendiri bisa meliputi implementasi kepemimpinan, yang kedua implementasi kebijaksanaan, dan yang ketiga implementasi organisasional. Di sini implementasi sendiri merupakan penerapan atau pelaksanaan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Kemudian, kebijakan yang dikembangkan untuk pemilihan strategi dapat meliputi yang pertama, kebijakan manajemen produksi. Nah, bagaimana produksi yang baik yang bisa diatur dalam manajemen tersebut sehingga dapat menghasilkan produksi yang efektif dan efisien. Yang kedua, kebijakan pemasaran. Di sini, perusahaan dapat memilih strategi yang cocok untuk memasarkan produknya. Yang ketiga, kebijaksanaan lead bank adalah kebijaksanaan mengenai penelitian dan pengembangan dalam suatu produk misalnya, sehingga dapat menjadikan produk dalam suatu perusahaan itu bisa menjadi dikenal masyarakat dengan baik. Selanjutnya kebijaksanaan logistik, lalu kemudian kebijaksanaan personalia, yang keenam kebijaksanaan keuangan dan akuntansi. Implementasi kebijaksanaan. Di sini, kebijaksanaan atau policy adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijaksanaan sendiri merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang dipilih akan dilaksanakan. Kemudian mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk membuat yakin atas strategi yang dipilih dan kebijaksanaan yang diputuskan. Nah, di sini implementasi kebijaksanaan melibatkan adanya penyebaran sumber-sumber dan adanya pengembangan kebijaksanaan. Kemudian kita sekarang melihat pada evaluasi strategi.
Nah, di sini ketika sudah ada pemilihan strategi, kemudian implementasi strategi, maka masuklah kita ke evaluasi strategi. Di sini, evaluasi strategi sendiri merupakan tahapan proses manajemen strategi di mana manajer puncak menentukan apakah implementasi strategi yang dilakukan dari strategi yang dipilih dapat mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang diinginkan. Ada 3 kegiatan dasar evaluasi strategi. Yang pertama, mengkaji landasan strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan. Nah, di sini hasil yang diharapkan apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi di lapangan. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Kemudian di sini ada 4 kriteria untuk mengevaluasi strategi menurut Richard Rumelt. Yang pertama, konsistensi. Di sini ketika suatu perusahaan ingin mencapai tujuan perusahaan mesti menggunakan pemilihan strategi yang tepat dan harus konsisten. Yang kedua, adanya konsonansi atau kesesuaian. Yang ketiga, adanya kelayakan. Yang keempat, adanya keunggulan. Nah, sampai di sini dulu materi singkat kita. Jadi, di sini telah kita pelajari bagaimana pemilihan strategi, kemudian implementasi strategi itu, dan dari pemilihan serta implementasi tersebut harus dievaluasi sehingga perusahaan tahu dan paham apakah pemilihan strategi yang telah dilakukan selama ini cocok atau sesuai sehingga dapat terlaksana rencana dan harapan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat, stay safe.